naikkan pujian kami ya Tuhan. Bertahtalah kiranya Engkau di atas pujian kami Bapa. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan dan meninggikan Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh salaman kiri kanan dulu. Haleluya. Pastikan saudara hari ini mendapatkan sukacita dari Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Haleluya. Siap Om? Siap. Oke. Mari kita naikkan satu pujian. Karena ini dari pagi ya. Dari terbit matahari. Amin. Yes. Haleluya. Semua kita bersorak.
Amin. Kita semua anak raja, haleluya. Karena kita anak raja, jadi harapannya kepada raja saja. Maka kita naikkan pujiannya. Harapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Amin. Let's go. Hey. Haleluya. Sama-sama katakan. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas
silakan dulu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersuka cita hari ini ya. Ulang tahun hari ini, wah tepatnya hari ini ya, 15 Juni. Pak Wawang, wah luar biasa Om. Umur berapa Om? Om kelihatan seperti 27 tahun ya. 27 tahun dengan berapa tahun pengalaman ya Om. Kemudian 18 Juni ada Eka. Woi, hari ini Eka tidak hadir ya karena mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Saya woro-woro. Kemudian tanggal 19 Juni ada Veronica. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan Veronica hadir ya, datang dari Bali supaya kita bisa minta raktiran. Oke, baik. Itu saja pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan ikat satu pujian. Firman-Mu itu berita bagi kami.
firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memperoleh satu kesempatan yang baik untuk memuji, meninggikan Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan suara hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara bagi kami, sehingga kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan dipimpin senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Roh Allah yang kudus memimpin kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali Bapak Ibu, dan saya diberikan satu kesempatan yang baik untuk sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak-bapak di depan. Ya, saya kalau lihat mereka melayani, saya pikir ada satu hal yang baik Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita mungkin ada masa pensiun ya, 65 sudah pensiun. Tapi melayani Tuhan nggak ada masa pensiun Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur kalau di dalam usia yang juga mungkin sudah terbatas di dalam segala hal, tapi masih punya komitmen yang kuat untuk sama-sama terjun dalam pelayanan. Ini satu teladan yang baik ya. Dan luar biasa kita diberkati pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar tentang pemimpin ya. Jadi judul sharing firman Tuhan di pagi hari ini adalah pemimpin yang dipimpin. Kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin seperti Yosua, ya, seorang yang memiliki satu semangat dalam memimpin dan teladan hidup yang sangat baik, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu kita akan lihat bacaan firman Tuhan kita untuk sama-sama belajar tentang tema pemimpin yang dipimpin di dalam Nas Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat Bapak Ibu? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki daerah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati supaya dengan diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada salah satu quote dari seorang ahli ya. Kepemimpinan itu menyentuh setiap kehidupan kita, setiap hari bahkan. Dengan kepemimpinan yang baik, kita berkembang. Tanpa kepemimpinan, kita akan gagal. Dengan kepemimpinan yang salah, kita akan menderita. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun saudara dan saya membutuhkan seorang pemimpin. Di rumah ada pemimpinnya. Di gereja juga ada pemimpinnya. Bahkan pemimpin pujian juga ada.
Dan bahkan di musik seringkali Eka menjadi leader juga. Dia suka pakai mic di situ untuk kasih tahu, oh ini bagian ini, bagian ini. Jadi sambil main musik pun ada seorang leader. Jadi Bapak Ibu, kita selalu membutuhkan pemimpin. Bahkan kalau misalnya di dalam persekutuan ya, bayangkan kalau tidak ada seorang pemimpin, kita akan sulit untuk mengambil satu keputusan. Misalnya kalau kita memutuskan, kalau hari ini kita mau makan apa gitu kan, siapa yang mau memutuskan? Pada akhirnya kita akan bersepakat untuk memilih seseorang di antara kita untuk menjadi pemimpin atau koordinator. Nah Bapak Ibu, menarik bahwa seorang pemimpin ya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan kepemimpinan itu mempengaruhi, Bapak Ibu Saudara ya, mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya renungkan di dalam kehidupan kita berbangsa ada dua hal yang mempengaruhi secara langsung kehidupan kita. Pertama kebijakan politik dan kedua kebijakan atau keputusan dari para pemimpin. Misalnya kalau keputusannya BBM dinaikkan, ya kita akan terasa juga terdampak kan. Atau misalnya harga beras naik. Jadi setiap keputusan yang diambil mempengaruhi langsung dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang pemimpin itu memimpin, itu akan menjadi dampak dalam kehidupan kita. Tetapi seorang pemimpin juga harus punya visi yang jelas. Bisa bayangkan Bapak Saudara, kita ini kan seperti naik sebuah perahu ya. Tapi ketika kita naik satu perahu, kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Ya. Atau dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara saja. Sebelum menikah mungkin rekan-rekan muda, kadang-kadang kita kan termotivasi untuk berumah tangga, tapi kita nggak tahu visinya apa yang mau kita bangun di dalam rumah tangga. Jadi setelah masuk dalam rumah tangga kita jadi bingung, setelah ini kita mau ngapain gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak tahu visi yang jelas, di dalam satu relasi, di dalam satu hubungan, maka perlu ada seorang yang menjadi leader dengan visi yang kuat, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu kita akan belajar dengan tokoh yang sangat luar biasa yaitu Yosua, Bapak Ibu Saudara ya. Yosua bin Nun, bukan hambanya Pak Yosua. Tapi hambanya Pak Yosua juga luar biasa ya. Semoga sama dengan Yosua bin Nun. Haleluya. Bapak Ibu, Yosua, dia dipanggil menjadi pemimpin ya di satu masa yang transisi yang cukup berat, yaitu di mana ketika kematian Musa. Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Bapak Ibu, Musa adalah tokoh yang besar sekali. Ya, dia salah satu hamba Tuhan. Bapak Ibu, Musa bukan hanya pemimpin agama, tetapi dia juga pemimpin politik. Ya. Jadi sangat kompleks sekali ya kepemimpinan di dalam ketika peristiwa keluaran. Dia bukan hanya pemimpin negara, tapi dia juga pemimpin spiritual. Ini yang menarik di dalam iman Kristen. Ya. Jadi seorang pemimpin atau seorang pemimpin dalam konteks iman Kristen, dia bukan hanya ahli di dalam bidang pemerintahan. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu yang punya panggilan sebagai pemimpin di dunia sekuler harus beres juga dalam segi spiritualitasnya. Ya. Dan Musa memberikan satu teladan itu. Dia adalah pemimpin spiritual, tapi dia juga pemimpin politik yang baik. Dan namanya sangat besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mati, ada satu transisi yang kuat sekali, di mana Yosua seperti kehilangan pegangan. Bisa bayangkan kalau seorang pemimpin yang besar, yang tadinya tuh kita hanya bisa mendengar ya, kita tidak usah memikirkan hal yang rumit. Kan Yosua kan sebelumnya hanya mengikut saja apa yang dikatakan Musa, kemudian dia lakukan. Tapi sekarang ketika Musa mati, maka dia sekarang harus memutuskan sendiri, terlebih ketika Tuhan memilih dia. Tapi saudara, ini satu masa transisi yang besar. Dan kemudian nama Yosua tidak sebesar nama Musa. Dan masalahnya dia juga masih anak muda. Dia tidak punya pengalaman seperti Musa yang sudah luar biasa atau Harun ya. Dan dia adalah orang baru di tempat itu ya. Dan ini satu pergumulan yang berat bagi seorang pemimpin. Dan tiba-tiba ketika Musa mati, dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu seringkali tanggung jawab diberikan Allah kepada kita di saat-saat yang tidak terduga dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang Tuhan memberikan satu tanggung jawab pada kita di saat-saat yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Seperti Yosua ketika dia dipanggil Tuhan ya untuk menjadi pemimpin, ya saya percaya bahwa dia cukup kaget ya. Tetapi yang luar biasa apa? Ada perbedaan antara Yosua dan Musa. Bapak Ibu, ketika Musa dipanggil, apa yang dia lakukan? 3 kali dia menolak panggilan itu. Ya, banyak alasan. Ya,
Saya kurang cakap, udah utus aja orang lain dan sebagainya. Sampai Tuhan marah juga gitu kan. Kenapa? Karena dia takut menghadapi Firaun dan memimpin bangsa yang besar itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Yosua, berbeda nggak Bapak Ibu? Sangat berbeda. Yosua ketika dipanggil tidak ada perbantahan di sana. Tapi tentu saja dia gentar Bapak Ibu Saudara. Karena dia menggantikan Musa, seorang hamba Tuhan yang besar, untuk memimpin bangsa yang besar dan berhadapan dengan satu pergumulan yang besar. Bapak Ibu Saudara, menaklukkan bangsa-bangsa untuk menuju tanah Kanaan itu bukan pekerjaan yang mudah. Maka tentu saja dia gentar. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia sudah dipersiapkan oleh Musa sebelumnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Yosua sudah dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16 ya, Yosua dipercayakan untuk memimpin perang untuk berhadapan dengan orang Amalek. Saudara ya. Jadi ketika dia masih menjadi abdi Musa, dia sudah dipercayakan untuk menjadi panglima perang. Dan yang menarik Bapak Ibu di peristiwa itu, peristiwa ketika matahari berhenti Bapak Ibu, Musa mendoakan Yosua yang sementara berperang. Pemimpin mendoakan pemimpin. Ya. Dan menariknya, Musa mendoakan dengan cara yang unik Bapak Ibu Saudara. Mengangkat tangan, menyatakan bahwa ya kekuatan hanya daripada Allah saja. Pemimpin mendoakan pemimpin. Seberapa dari saudara dan saya mendoakan pemimpin kita? Seberapa dari saudara menggumuli ya pemimpin di keluarga kita? Saudara, ini memberikan satu teladan yang kuat bahwa pemimpin tidak bisa berhasil tanpa dukungan, doa dari orang-orang di sekitarnya. Dan saya bersyukur doa kita terus berlanjut Bapak Saudara ya. Ada doa kaum ibu, doa kaum bapak terlibat dalam pelayanan. Saya pikir ini satu kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Baik di gereja maupun di keluarga. Ya Bapak Saudara ya. Nah Bapak Ibu kemudian setelah itu juga Bapak Ibu ya yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum siapa Bapak Saudara? Tua-tua yang lain semua tunggu di bawah. Hanya Yosua dan Musa yang naik ke atas gunung. Ini menandakan bahwa memang Musa mempersiapkan Yosua dengan baik. Musa mementoring Yosua dengan baik. Ya. Bahkan di antara 12 pengintai hanya 2 yang punya pengharapan dan iman yang teguh. Ya, walaupun mereka berhadapan dengan musuh yang kuat. Hanya Yosua dan Kaleb. Lagi-lagi kenapa? Karena pengalaman dan kesiapan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin yang dipersiapkan. Dan yang terakhir Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu membaca Bilangan pasal 14, ya, Bilangan 27 ayat 18 dan Ulangan 34 ayat 9, itu dikatakan 2 kali bahwa Yosua penuh dengan roh. Ya. Coba Bapak Saudara kita baca dulu di Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Artinya Tuhan memang sengaja mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin yang besar. Nah Bapak Ibu ada 3 hal yang mau saya bagikan di pagi hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin yang kehidupannya dipimpin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah dipimpin oleh panggilan dan visi Allah. Ayat 1 sampai 4 dan juga ayat 6 berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Saudara, setelah Musa mati secara langsung, Tuhan menunjuk Yosua ya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Setelah itu Tuhan langsung mengatakan bersiaplah. Ya. Panggilan Tuhan dalam hidup kita selalu tiba-tiba. Maka saudara dan saya harus bersiap-siap.
Bapak Saudara ya. Bapak Ibu, saya tidak pernah punya satu keinginan untuk satu saat dipercayakan banyak hal ya. Tapi saya selalu mempersiapkan diri, Bapak Ibu ya. Saya minggu ini cukup padat sekali. Saya izin share sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Saya harus menyelesaikan ada 2 jurnal yang saya mau terbitkan, menyelesaikan 1 buku yang mau saya selesaikan di akhir bulan ini, dan juga sambil mereview ada sekitar 3 mahasiswa yang saya harus bimbing Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu, saya tidak pernah terpikirkan kalau Tuhan nanti satu saat mau percayakan banyak hal bagi saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan selalu saya mempersiapkan diri dengan baik, maka saya tidak pernah takut tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya sudah ditawari sama 3 sekolah, termasuk salah satunya yang di Pak Rubin, Bapak Saudara, ya, untuk jadi dosen di situ. Tapi bagi saya, seperti saya setia di tempat ini, saya harus setia dalam perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan, memang nanti Tuhan bawa kemana. Tapi yang saya siapkan adalah memang saya benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika waktu Tuhan datang, momentum Tuhan datang dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah benar-benar punya satu kesiapan yang luar biasa. Baik spiritualitas, baik pemahaman yang baik, dan juga hal yang lainnya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saudara, atau juga anak-anak saudara, ya, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Maka bagaimana kita, orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga, mempersiapkan visi yang besar, itu menentukan arah dan langkah mereka ke depannya seperti apa, saudara. Nah maka Bapak Saudara, seperti Musa mementori Yosua, demikian juga seharusnya Bapak Saudara, kita sebagai pemimpin di rumah, juga seharusnya punya visi yang besar, tanggung jawab yang besar, untuk mengarahkan anak-anak dan keluarga kita di rumah. Nah Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu senantiasa datang dengan tiba-tiba. Maka saudara dan saya harus bersiap ya untuk menuju satu tujuan yang besar, negeri yang Tuhan janjikan ya pada bangsa Israel. Nah, saudara, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, Bapak Saudara. Nah, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah ya terlupakan dalam kehidupan umat percaya. Ya saudara, ketika dia berjanji, meskipun masa berlalu, pemimpin berlalu, Bapak Saudara ya, bahkan pergantian dari orang-orang yang mungkin menjadi tokoh-tokoh utama, tetapi janji Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan umatnya. Dia Allah yang menepati janji ya di dalam kehidupan kita meskipun banyak tantangan dan pergumulan. Maka Bapak Saudara, seperti janji Tuhan bagi umatnya, Bapak Saudara, saya percaya juga Tuhan punya rencana dan janji yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita harus ya dipimpin oleh panggilan dan visi Allah, Bapak Saudara. Yosua, ya Bapak Saudara, menatap tanah perjanjian sesuai dengan visi dan rencana Allah. Ya. Maka apa yang Bapak Ibu Saudara sementara rancangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan satu tujuan. Bapak Ibu, visi yang besar harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalau kita hanya terlibat dalam satu kegiatan tanpa ada tujuan, Bapak Saudara, itu nampaknya kurang tepat ya. Maka kita harus memikirkan secara tepat apa yang hendak kita capai di dalam satu tujuan yang hendak kita kerjakan, Bapak Saudara. Yang kedua, Bapak Saudara, Yosua dipimpin oleh kuasa dan penyertaan Allah. Ayat ke-5 dan ke-9 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita sendiri, apalagi menjadi seorang pemimpin. Ya. Bapak-bapak di rumah, begitu ya, dengan pergumulan kita masing-masing. Seringkali mungkin ya kita mau menyerah, saudara ya, dengan pergumulan dan permasalahan yang mungkin hadir, saudara. Tapi Bapak Saudara, biarlah kita belajar dari Yosua, ya. Belajar untuk berjalan, belajar untuk memimpin kehidupan kita, belajar untuk memimpin keluarga kita dengan visi, dengan kuasa dan dengan penyertaan daripada Allah.
Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan demikian ya, seperti aku menyertai Musa. Bapak Ibu, ketika pergantian pemimpin, Yosua begitu gentar. Tapi ada janji Tuhan, seperti Tuhan menyertai Yosua, demikian seperti Tuhan menyertai Musa, demikian Tuhan akan menyertai Yosua. Ya, dengan kualitas yang sama, dengan kuasa yang sama, dengan kesetiaan yang sama, dengan kasih dan segala sesuatu yang sama, seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Dengan dasar itu dia mampu, Bapak Saudara, menjalani panggilannya sebagai seorang pemimpin di dalam memimpin bangsa Israel. Ada penyertaan Tuhan di sana. Dan yang kedua, ada keberhasilan yang akan nanti dicapai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita terbatas dalam segala hal Bapak Ibu ya. Maka sekali lagi libatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan. Mintalah hikmat, Ia menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita berhasil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Seperti aku menyertai Musa, itu satu frasa yang sangat penting untuk menunjukkan ya, satu jaminan dan kualitas dari penyertaan Allah kepada Yosua, itu sama persis dengan kuasa dan otoritas perlindungan Allah yang sebelumnya diberikan kepada Musa. Ya. Karena kuasa dan otoritas serta penyertaan Allah itu, maka Yosua mampu memimpin umat Tuhan sampai pada tujuan Allah. Seorang pemimpin memiliki kelemahan dan keterbatasan, namun di dalam kuasa dan otoritas Allah, ia mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu berjalan senantiasa bersama dengan Allah. Ya. Maka seorang pemimpin harus dipimpin oleh kuasa dan penyertaan Allah. Dengan demikian kita akan berhasil Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita dipimpin oleh kekuatan kita kah? Atau apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu di dalam kepemimpinan sekuler Bapak Ibu ya, itu yang ditonjolkan selalu si pemimpinnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ikut seminar-seminar yang berbau kepemimpinan sekuler itu selalu menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus bisa melakukan segala sesuatu dalam berbagai macam hal. Ya. Tapi di dalam firman Tuhan, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang imannya terlebih dahulu dibangun dengan dasar penyertaan dan kuasa Allah. Maka di dalam keluarga Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kita selalu pemimpin. Mungkin sebagai ayah Bapak Ibu Saudara menjadi pengambil keputusan. Tapi sebagai ibu rumah tangga juga Bapak Ibu Saudara mengatur bagaimana mendistribusikan keuangan, ya. Bagaimana agar mungkin pendapatan itu cukup sampai pada akhir bulan. Itu juga manajemen kepemimpinan, ya. Maka kita harus didorong untuk bagaimana kita berhikmat dalam memimpin, ya, baik dalam pekerjaan maupun keluarga kita. Dan segala sesuatu harus didasarkan pada penyertaan dan hikmat Allah. Nah Bapak Ibu yang terakhir, yaitu seorang pemimpin dia harus dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu. 7-8 dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, kehidupan kita tuh didasarkan oleh nilai-nilai tertentu. Ya, sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, kita menjalani kehidupan kita ini didasarkan oleh beberapa nilai-nilai tertentu. Ya. Itu sebabnya kenapa kalau misalnya saudara misalnya mau memilih makanan ya, kalau orang Ambon katakanlah, makanannya pilihnya yang ikan-ikan gitu ya, yang pedas ya, orang Medan juga gitu ya. Kenapa? Karena itu nilai-nilai budaya yang kita bawa sampai dimanapun ya, makanan kita ya begitu-begitu juga gitu ya. Nah sebenarnya tanpa disadari kita tuh hidup dalam nilai-nilai seperti itu. Sampai ketika saudara memutuskan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Nilai-nilai itu selalu terbawa dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita membangun nilai-nilai yang salah, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita membangun nilai-nilai hidup kita yang salah dengan cara yang salah, ya, saudara tidak membangun berdasarkan firman Tuhan, tapi bergosip dengan tetangga kemudian, ya,
kita mengambil itu sebagai satu inspirasi dan kita memutuskan kehidupan kita, Bapak Saudara cilaka sekali. Ya. Maka seringkali saya mengatakan, ya kalau kita punya masalah Bapak Ibu, carilah orang-orang yang memang punya pemahaman yang baik, ya, punya nasihat-nasihat yang membangun, ya. Jangan sampai pada saudara jatuh pada orang-orang yang keliru, ya, yang komunitasnya tuh hanya memperburuk kondisi kita, bahkan seringkali membawa kita pada masalah yang lain, begitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Dan hal-hal itu dibangun berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita, ya, saudara. Tapi saudara, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, kehidupannya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Itu sebabnya Yosua, sekali lagi Tuhan memperingatkan, ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Musa. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yosua tidak memahami hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Musa. Artinya dia akan bertindak dengan ceroboh, bukan? Maka Tuhan sekali lagi perintahkan, 2 kali dia ingatkan, ya. Jangan lupa, jangan lupa. Kenapa? Saudara, kalau kita terus mempelajari firman Tuhan, kita membaca, kehidupan kita itu senantiasa diisi oleh kebenaran Allah. Maka kebenaran Allah itu, ya seperti lagu tadi, firman-Mu ya menjadi pelita bagi kakiku, ya menjadi terang dalam hidupku. Kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan kebenaran. Maka Tuhan ingatkan sekali lagi kepada Yosua, jangan lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam. Artinya saudara, seperti Cici tadi bilang, dari terbit matahari sampai terbenamnya, kehidupan kita harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Saudara ya? Tetapi tidak mudah Bapak Ibu saya. Saya kira kita berjalan di dalam 2 area yang berbeda. Saudara, orang percaya itu punya nilai-nilai yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itu sebabnya kan kalau prinsip Alkitab saya kasih contoh singkat ya, yang gambaran yang lebih sederhana. Semakin kita memberkati, semakin Tuhan memberkati kita ya. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi kan prinsip sekuler kan udah seperti itu ya. Semakin kita memanipulasi segala sesuatu kita semakin kaya gitu kan. Jadi semakin jahat prinsipnya semakin menguntungkan kita. Tapi kita justru semakin mempermuliakan Tuhan dalam tindakan dan aktivitas kita. Jadi dia yang ditinggikan, bukan kita yang semakin ditinggikan. Jadi prinsipnya berbeda Bapak Ibu. Dan ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Pak Eto mungkin beliau sales ya. Dan dunia sales itu Bapak Saudara penuh dengan manipulasi dan kecurangan. Dan saya berdoa biar beliau tetap menjadi sales yang takut akan Tuhan gitu kan. Yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dan memang terlihat sudah berhasil beliau. Bapak Saudara, kita hidup dalam tantangan seperti ini. Maka nilai-nilai seorang anak Tuhan atau seorang pemimpin memang harus benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan. Bersedia Bapak Saudara membangun nilai kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu Bapak Saudara kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat terakhir ya atau bagian terakhir yang saya kasih warna ungu di situ ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi apa rahasianya keberhasilan dan keberuntungan Yosua? Bapak Saudara, kemenangan Yosua tidak ditentukan ketika dia berperang. Tapi ditentukan ketika di kamar pribadi dia merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Keberhasilan seorang pemimpin dan anak Tuhan tidak ditentukan seberapa hebat kita. Tapi seberapa lutut kita di dalam masa-masa sepi di kamar pribadi kita, kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Mau anak-anak dan kehidupan kita berhasil Bapak Ibu? Bergumulah mulai dengan Tuhan. Jadi kunci keberhasilan seorang pemimpin, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, bukan apa yang dia punya, bukan apa yang dia bisa, bukan apa yang skill dan talenta yang dia latih terus-menerus bertahun-tahun. Tapi bagaimana dia memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan dan mengakhiri segala sesuatu bersama-sama juga dengan Tuhan. Itu menjadi kunci keberhasilan dari Yosua dan menjadi kunci keberhasilan bagi saudara dan saya yang akan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya berdoa bagi saudara, ya apapun pergumulan saudara, tantangan bagi saudara ketika Yosua keluar dari Mesir dan kematian Musa, saya kira dia juga akan berhadapan dengan satu kegentaran yang besar. Karena dia menghadapi tantangan bangsa-bangsa asing yang luar biasa. Orang Amalek, Amori dan sebagainya sampai masuk pada tanah Kanaan. Bagi saudara itu bukan perkara yang mudah. Tapi Yosua memulai dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga anugerah Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan dan kuasa Tuhan, memimpin kehidupan dia berhasil sampai pada tujuan. Bapak Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Ya.
mungkin saudara sementara berhadapan seperti Yosua, ya, akan masuk dalam satu tantangan yang besar yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh akal budi, kemampuan, dan apa yang kita punya. Tapi ambil keputusan seperti Yosua, memulai dengan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Saudara, apapun tantangan yang dihadapi oleh kita hari-hari ini, ya, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ya, sehingga memimpin kehidupan kita memutuskan hal-hal yang tepat, sehingga saudara sampai pada tujuan dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita sama-sama kembali merenungkan. Bapak Saudara, panggilan Allah itu sama seperti Yosua dipersiapkan oleh Musa, ya. Tuhan mempersiapkan kita untuk peran yang Dia siapkan untuk kita. Kita harus mencari bimbingan dan peneguhan Tuhan dalam panggilan dan tanggung jawab kita sendiri, saudara. Kemudian ada kesetiaan dan pelayanan yang harus kita lakukan. Yosua melayani dengan setia sebagai seorang asisten Musa, ya, sebelum menjadi pemimpin. Kesetiaan dalam hal kecil mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang besar. Setialah dari hal-hal kecil. Kemudian ada tujuan Tuhan tidak berubah. Meskipun Musa telah meninggal, rencana Tuhan bagi Israel terus berlanjut. Tujuan Tuhan tidak digagalkan oleh keterbatasan ataupun perubahan manusia. Ya, saudara, tujuan Tuhan dalam hidup kita, kalau Dia mau berkati kita, kalau Dia membawa kita kepada hal-hal yang lebih besar, tidak ada satu orang pun bisa membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, maka teruslah setia pada Tuhan. Tapi ada keberanian, kepatuhan, dan komitmen. Yosua dipanggil untuk menjadi kuat, berani, dan taat, punya komitmen yang teguh pada firman Tuhan. Ya. Kepatuhan kita kepada Tuhan membutuhkan keberanian, komitmen, terutama di masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, hal yang menarik bagi saya, Bapak Ibu Saudara, ya, di Yosua pasal 1 ayat 1, ayat pertama di dalam kitab Yosua, Yosua disebut sebagai abdi Musa. Betul? Yosua disebut sebagai abdi Musa. Di sepanjang kitab itu dia tidak pernah disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi di akhir kitab Yosua pasal 24, ya, Yosua disebut sebagai hamba Tuhan. Yosua tidak disebut lagi sebagai abdi Musa, tapi berubah statusnya sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia berhasil setia dari awal sampai akhir, sampai dianugerahkanlah kepada dia. Dia bukan lagi abdi Musa, tapi sekarang hamba Tuhan. Itu satu teladan yang luar biasa, tapi tentu ada proses yang panjang, bukan, saudara? Ya, Yosua tidak tiba-tiba sampai pada puncak sebagai seorang hamba Tuhan yang dihormati oleh Tuhan dan juga umat Israel. Ada proses yang luar biasa yang dia lalui. Maka apapun proses Bapak Ibu Saudara hari ini, saya percaya Tuhan sementara mempersiapkan saudara untuk satu tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Maka persiapkan juga generasi muda kita, ya. Ada beberapa program gereja yang hari-hari ini kita akan lakukan, ya, sebagai persiapan untuk mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar di masa depan. Tapi sebagai penutup Bapak Ibu, seorang pemimpin yang dipimpin adalah dia yang bersedia untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, dia dipimpin sesuai dengan panggilan dan visi Allah. Yang kedua, dia harus bersedia dipimpin sesuai dengan kuasa dan penyertaan Allah. Dan yang terakhir, dia bersedia dipimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu persiapkan diri kita agar siap untuk masuk dalam panggilan Allah dalam kehidupan pribadi kita masing-masing untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dan para pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi hamba-hamba Tuhan dan para pemimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Saya undang Bapak-Bapak yang melayani. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan kita angkat pujian ini. Aku mengasihi
Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Menjadi kekuatan bagi kami, mempersiapkan kami untuk menuju tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan. Dan terlebih Tuhan, pimpinlah kami untuk kami menjadi pemimpin, baik di rumah, di pekerjaan, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga nilai-nilai dari firman Tuhan menjadi komitmen dan etika kami untuk menjalani kehidupan kami. Mempersiapkan generasi muda, anak-anak kami menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja, di dalam keluarga, dan juga di masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, seperti Yosua berhasil memimpin bangsa Israel, demikianlah biarlah kami berhasil menjadi pemimpin juga di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu ini menginspirasi dan meneguhkan serta mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin kami sehingga kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nanti dimulai dari gembala sidang kita, diikuti oleh kita semua. Dan naikkan satu pujian kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis. Dia salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Yang ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis.
hari ini ada yang berulang tahun, saudara. Kita rindu. Yes. Coba kita dengar kesaksiannya. Hari ini menurut KTP saya ulang tahun. Tapi nggak tahu kalau yang aslinya yang mana nggak tahu gitu. Ya, soalnya saya lihat tulisan bapak saya itu nggak sama semua. Jadi saya ambil yang KTP aja lah ya. Jadi umur saya hari ini 56 tahun. Saya juga pada hari ini pas kebetulan hari Minggu ya kalau cerita susah yang sudah saya lalui banyak, bahagia juga banyak. Sampai titik ini ya juga saya terima kasih kepada Tuhan dan ke tante semua pada masih dikasih sehat, masih dikasih bisa kemana-mana, masih bisa kerja. Ya semoga ke depannya, tahun-tahun depan juga dikasih yang lebih sehat lagi, yang lebih kuat lagi. Dan sampai ini omongan cerita orang tua nih ya. Sampai lihat cucu lah gitu ya. Puji Tuhan. Ya lah, ya ini kan bertambahnya umur kan, dulu kan kita nggak pengen lihat cucu, kalau sekarang kita pengen lihat cucu lah kayak gimana gitu. Amen. Apalagi lihat William, suka saya panggil John, itu lucu anak gitu. Nggak tahu nanti kita gimana cucu kita gitu ya. Nah gitu, jadi kurang lebih kalau cerita berkat Tuhan nggak usah saya ungkapin, mungkin juga pada lihat semua seperti apa itu kebaikan Tuhan. Amen. Itu juga berkat doa istri saya, dan kalau saya doanya juga Amen. sebeduk sekali cek orang Sunda mah. Berkat doa tante, Yosua dan semuanya gitu. Mungkin itu aja tante, karena saya mah kurang bisa ngomong panjang lebar yang baik-baik. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu. Bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati kaum Bapak yang sudah melayani dalam worship leader ini ya Tuhan. Biar Tuhan kau memberkati di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati ya Bapak, hamba-hambamu dan kami jemaatmu. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan, mungkin kami tidak cerita kepada teman kami, tapi kami mau cerita selalu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hambamu yang sudah berulang tahun hari ini dan menyediakan makanan bagi kami umatmu. Berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sahabat-sahabat kami, jemaat yang lain yang berulang tahun mungkin tidak hadir pada hari ini. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa dan kami semua, rumah tangga jemaatmu, pekerjaan anak-anakmu, kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi terang ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi kami menjadi berkat. Berkati ya Tuhan hambamu Bapak Yosef. Dan biarlah semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepadanya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Biarlah Tuhan pada hari ini kami mau terima berkat daripada Allah. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus. Dan berkat persekutuan sukacita dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih.
like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.